Yohanes 20 ayat 20 sampai 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, Bapak-Bapak, ini peristiwa setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, menjumpai mereka di ruang atas, tempat di mana pernah terjadi malam perjamuan. Nah, apa yang mau kita pelajari ketika Tuhan ketemu murid-murid, yang dia ucapkan ialah damai sejahtera bagi kamu. Dengan kata lain, kiranya Tuhan memberi segala hal yang baik. Itu sapaan pemulihan. Yang kedua, dia memberikan amanat kepada murid-murid. Amanat yang tidak boleh dilupakan oleh gereja, tidak boleh dilupakan oleh orang percaya. Yang oleh salah seorang hamba Tuhan, dia menyebutnya sebagai anggaran dasar gereja. Yaitu apa? Sama seperti Bapa mengutus aku ke dalam dunia, demikian aku mengutus kamu ke dalam dunia. Berarti ada 3 hal yang penting. Yang pertama, Yesus membutuhkan gereja. Kenapa? Karena gereja adalah tubuhnya sendiri. Tidak mungkin kepala bekerja tanpa ada tubuh. Jadi Yesus membutuhkan gereja. Karena gereja adalah tubuhnya. Dan Paulus menyebutkan gereja itu dalam Efesus 1 ayat 23, 1 Korintus 12 ayat 12, bahwa dia datang kepada gereja, dia mau pulihkan tubuhnya sendiri, dan karena itu Yesus sangat membutuhkan gereja, tubuhnya. Yang kedua, pengutusan itu artinya gereja bergantung kepada Yesus. Kenapa? Sebab tanpa Yesus, gereja tidak punya pesan apa-apa. Tanpa Yesus, gereja tidak punya kuasa apa-apa. Tanpa Yesus, gereja tidak punya orang kepada siapa gereja bisa datang untuk menjumpainya. Tanpa Yesus, gereja tidak bisa mengatasi kesulitan apapun. Dan karena itu gereja juga bergantung kepada Yesus. Dan yang ketiga, gereja mesti patuh atau taat kepada kepala. Karena itu tidak betul kalau gereja masih ada oposan. Karena gereja itu tubuh Kristus. Nggak peduli aliran apapun. Tapi gereja itu tubuh Kristus. Nah, karena itu Bapak-Bapak, setelah dia memberikan hikmat itu, ketika dia memberikan kuasa itu, dia memberikan amanat itu, lalu dia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Apa yang penting? Bahwa hidup manusia, hidup kita sangat tergantung kepada Roh Allah. Hidupnya Allah, zoe-nya Allah. Dan Kejadian 2 ayat 7 menjelaskan, ketika Tuhan menciptakan manusia, masih berbentuk tanah, tetapi ketika Allah menghembuskan nafas hidupnya, dia menjadi makhluk yang hidup.
Jadi sebenarnya dia ketika menghembuskan Roh Kudus, artinya mereka dilahirkan kembali, mendapatkan kehidupan baru dari kematian. Dan karena itu Roh Kudus menolong mereka untuk bangkit dari semua ketakutan, bangkit dari semua keterpurukan, bangkit dari semua kegalauan. Dan selama 40 hari setelah kebangkitan, Yesus terus-menerus mengajarkan tentang satu prinsip yang dahsyat, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah di bumi, menggenapi doanya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kerajaan Allah itu kuasa Kristus 24 jam satu hari. Dan itu terus yang Yesus ajarkan kepada murid-murid, supaya kerajaan Allah itu sanggup untuk menghidupkan, sanggup untuk membebaskan, dan mematikan semua belenggu-belenggu yang menghina kemanusiaan manusia. Nah, dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus itu dicurahkan. Nah, kuasa itu ada dua istilah. Kuasa yang namanya exousia, artinya kuasa untuk menguasai orang lain, dan dunamis artinya kuasa dari dalam. Yesus memberikan Roh Kudus itu ibarat kuasa dari dalam. Seperti mobil itu dia bisa hidup kalau ada aki yang terhubung ke mesinnya. Nah, kuasa dari dalam itu untuk apa? Untuk melaksanakan amanat Kristus tadi, untuk menjadi saksiku. Nah, kata saksi ada dua istilah, yaitu menjadi saksi, memberitakan Kristus, tapi saksi juga artinya menjadi bukti ya, bahwa Kristus yang disaksikan itu hidup dan berkuasa. Jadi, Bapak-bapak perhatikan cara Tuhan Yesus ketika dia bangkit, dia menghibur murid-muridnya, dia menyatakan damai sejahtera buat mereka, kemudian dia kasih pengutusan utama, baru kemudian dia perlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksiku. Nah, dalam situasi COVID-19, dalam situasi krisis pandemi dunia, kuasa apapun tidak bisa mengalahkan kuasa Roh Kudus. Kuasa COVID-19 dalam berbagai bentuknya tidak bisa mengalahkan otoritas yang Tuhan berikan buat kita. Dan karena itu inilah momentum buat kita. Ada momentum buat kita untuk bisa terus-menerus menyatakan kemuliaan Tuhan. Menyatakan Kristus yang hidup buat masyarakat kita, buat orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Sekarang